luar kota ya, sehingga ya kemarin juga Ibu tidak masuk ya. Mudah-mudahan hari ini tidak lama adik-adik untuk hari ini. Ya, untuk mengefisienkan waktu ya, mohon yang Saiful, ya Ramlah, Serli, Vivi dan Yuliana Bahar share deh ya. Seperti apa untuk materi yang sudah disiapkan untuk pengantar teori graf. Sedikit informasi adik-adik bahwa insya Allah pekan depan, maksudnya Kamis depan, ya, karena kita masih dalam libur, jadi tidak ada perkuliahan ya. Jadi dimaksimalkan saja betul-betul tugasnya itu deh ya. Misalnya kelompok 1 hari ini ada mau diperbaiki kembali ya. Dan kita terakhir kumpulkan ya tanggal 11. Ya, mudah-mudahan Ibu tidak keliru. Maksud Ibu sebelum Kamis depan yang sudah aktif ya, yang bukan lagi liburan ya. Sehingga kita bisa planning untuk final. Jadi finalnya itu ya dari presentasi itu adik-adik ya. Jadi semua materinya tolong di-share ke teman-temannya juga nanti. Oke, baik. Silakan Saiful dan kawan-kawan untuk share untuk teori graf, karena kita mungkin tidak berlama-lama deh ya, tidak sampai sebelum asar ya, supaya kita bisa siap-siap semuanya dan Ibu bisa lihat juga seperti apa materi yang sudah dibuat. Ya, silakan. Ya, mohon di nukan deh ya untuk bisa share. Silakan share screen. Cepat. Ya, materinya tadi sudah dikirim ke Ibu ya, sudah dikirim ke tingkat. Hei, masuk Ibu. Itu argumen saya tahu sudah bikin akses. Apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu memulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah dan tak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersuara secara virtual pada mata kuliah Matematika Harapan. Baik untuk mengefisienkan waktu, perkenankan kelompok kami yakni kelompok 1 yang beranggotakan Saiful, saya sendiri Ramla, Serli Utari, Vivi Nur Cahya, Yuliana Bahar dan Yusmi Fatika Darman untuk mempresentasikan mengenai materi pengantar teori graf. Baik untuk presenter pertama, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipersilahkan, Kak? Sudah, silahkan. Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang pertama-tama yang akan kami bahas ini mengenai sejarah teori graf. Jadi teori graf ini merupakan suatu pokok bahasan yang sudah tua usianya. Jadi ada sejarah panjang lahirnya teori graf ini. Nah, teori graf ini diawali di suatu kota yang bernama Königsberg. Didirikan di tahun 1255 sekitaran abad 13. Sedikit informasi mengenai kota Königsberg ini sekarang sudah berganti nama menjadi Kaliningrad sejak Perang Dunia Kedua di tahun 1945 yang dikuasai Uni Soviet. Ketika pun Uni Soviet mengalami keruntuhan, kota Kaliningrad tak kunjung berubah nama kembali menjadi Königsberg. Jadi sekarang nama kota ini menjadi Kaliningrad. Nah, kota Königsberg ini dulunya merupakan ibu kota Prusia. Nah, jadi kota Königsberg dulu ini merupakan ibu kota Prusia, Jerman Timur ketika itu.
Jadi mohon maaf, jadi Königsberg merupakan ibu kota Prusia atau Jerman Timur ketika itu. Lalu ketika yang kami perlihatkan di sini merupakan peta kuno yang kami dapatkan di salah satu sumber, salah satu referensi. Nah, di sini terlihat ada yang berwarna biru dan juga berwarna merah. Nah, simbol berwarna biru ini merupakan aliran sungai yang mengaliri kota Königsberg yang bernama Sungai Pregal. Lalu ada jembatan Königsberg yang ditandai dengan warna merah. Ada 7 jembatan Königsberg yang dibangun pemerintah kala itu untuk memudahkan akses warganya, akses transportasi warga di kota Königsberg. Ada 7 jembatan yang kalau tidak salah dibangun sekitaran abad 13 hingga abad ke-16. Nah, lalu teori graf ini dimulai ketika warga di kota Königsberg sekitaran abad ke-18 itu senang melakukan jalan-jalan kaki, senang berjalan-jalan di jembatan Königsberg, di kota Königsberg sambil menikmati pemandangan yang ada di jembatan itu. Lalu beberapa di antara mereka terbesit pertanyaan, apakah mungkin melalui ketujuh jembatan ini tepat satu kali dan kembali ke tempat semula? Dan ini pun menjadi pertanyaan yang menghebohkan, yang viral ketika itu. Lanjut di slide berikutnya. Oke, sulmo ko ni antureng. Ya, salat sulmo ko tema ko no masuk ko tapi to krong mati ke hotspot no. Antum masuk ngan kata kuliah ko pa ini. Apa sudah siapa kan tadi ya? Oke, lanjut. Masih mute. Siapa ini? Masih mute. Jadi ketika itu pada awal abad ke-18 ketika warga yang sedang berjalan-jalan itu pertanyaan itu menjadi viral dan menjadi diistilahkan ketika itu menjadi sebuah teka-teki jembatan Königsberg atau the puzzle of Königsberg Bridge ketika itu. Nah ketika teka-teki itu viral, para warga di kota Königsberg berbondong-bondong untuk mencoba memecahkan teka-teki tersebut, mencoba-coba apakah bisa melalui ketujuh jembatan itu tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Namun mayoritas warga yang ada di kota Königsberg ini meyakini bahwa hal itu mustahil untuk melalui ketujuh jembatan tersebut tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Namun ketika diminta alasan kenapa hal itu mustahil, mereka tidak bisa menjawab karena mereka juga mencoba-coba. Tidak ada alasan yang didapat, tidak ada alasan ilmiah yang didapat ketika itu. Nah, hingga suatu saat teka-teki ini sampai ke telinga seorang pakar matematika yang berasal dari Swiss yang bernama Leonhard Euler sekitaran di tahun 1736. Dan dia pun mencoba untuk memecahkan teka-teki tersebut dengan cara membuat suatu penelitian. Nah, ketika itu Leonhard Euler diyakini berada di St. Petersburg, salah satu jalan di kota Königsberg. Nah, di slide berikutnya, ketika Euler melakukan penelitian mengenai jembatan Königsberg, dia membuat suatu diagram yang dipresentasikan ke dalam gambar A. Seperti yang saya perlihatkan, dia mengubah peta asli dari kota Königsberg ke dalam bentuk diagram seperti pada gambar A. Nah, lalu dari representasi gambar A kemudian diubah ke dalam bentuk graf seperti yang ada pada gambar B. Nah, dari situ Euler menemukan kesimpulan bahwa sebenarnya memang tidak bisa dilalui tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Alasannya karena setiap simpul A, B, C, D tidak semuanya berderajat genap. Nah, untuk selanjut materi mengenai tentang derajat simpul akan dibahas oleh rekan saya nantinya atau bahkan mungkin materi-materi yang akan datang untuk lebih detail. Jadi itu alasannya. Lalu kemudian Euler menulis temuannya itu ke dalam suatu bentuk jurnal yang diberi judul Seven Bridge of Königsberg yang diterbitkan di tahun 1736. Lalu di slide selanjutnya, nah dari tulisan Euler tentang jembatan Königsberg berselang 100 tahun tidak ada
tidak ada perkembangan yang berarti mengenai teori graf. Artinya tidak ada aktivitas, tidak ada perkembangan lagi setelah masa Euler. Sehingga 100 tahun kemudian seorang pakar fisika yang bernama J.R. Kirchhoff ini menemukan teori pohon yang berangkat dari konsep jembatan Königsberg. Lalu 10 tahun kemudian seorang pakar kimia mampu menjelaskan tentang temuannya mengenai hidrokarbon, tengah hidrokarbon yang berangkat dari teori pohon yang dikemukakan oleh J.R. Kirchhoff. Lalu berkat dua tokoh ini, Ecole dan J.R. Kirchhoff ini, lahirlah suatu temuan lagi, dua hal temuan. Salah satunya mengenai konjektor 4 warna. Konjektor 4 warna di mana di sini menerangkan bahwa atlas cukup dengan menggunakan 4 warna sedemikian hingga tiap negara yang berbatasan akan memiliki warna yang berbeda. Jadi itulah kenapa atlas sekarang memiliki hanya 4 warna. Itu berkat temuan dari Ecole dan J.R. Kirchhoff. Namun beberapa ahli di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya menemukan konjektor 4 warna ini bukan Ecole dan J.R. Kirchhoff, namun A.F. Mobius di dalam kuliahnya di tahun 1840. Nah, lalu di slide berikutnya, 10 tahun kemudian Eddie Morgan, seorang pakar yang berasal dari London, mengumpulkan referensi tentang konjektor 4 warna itu yang berangkat dari tulisan Ecole di tahun 1879 mengenai Proceedings of the Royal Geographic Society. Nah, berkat Eddie Morgan ini lahirlah referensi pertama mengenai perwarnaan atlas pertama kali di dunia. Selanjutnya ada Sir Hamilton di tahun 1859. Ini merupakan, kalau kita berbicara sejarah tentang teori graf, tentunya Hamilton ini tidak boleh lupa untuk dibahas karena beliau ini juga melahirkan sesuatu hal yang penting, menciptakan sesuatu yang penting dalam sejarah teori graf, yaitu mengenai permainan dodekahedron. Nah, dodekahedron ini merupakan suatu permainan yang sebenarnya tiap pojoknya ada 20 pojok. Nah, setiap pojoknya itu dipasangkan nama-nama kota yang populer di dunia seperti London, New York, Paris. Lalu kemudian masalah dalam permainan ini adalah kita diminta untuk mencari suatu rute melalui sisi-sisi dari dodekahedron sehingga tiap kota dari 20 kota yang dapat dilalui tepat satu kali. Seperti kasusnya mirip dengan jembatan Königsberg. Namun hal ini kalau sekarang itu sudah dianggap mudah, namun pada masa itu tahun 1800-an itu masih dianggap sulit oleh orang-orang yang melihat permainan dodekahedron. Nah, lalu setengah abad kemudian setelah masa Hamilton ini juga tidak ada perkembangan teori graf yang berarti. Sehingga pada tahun 1920-an seorang pakar matematika yang bernama Dikonik ini dengan teman-temannya, dengan pakar-pakar lain mencoba untuk mengumpulkan hasil-hasil pemikiran atau para ahli sebelumnya mengumpulkan, lalu kemudian membukukan teman-teman itu dirembukan bersama dengan teman-temannya sehingga di tahun 1936 terbitlah buku referensi pertama dalam sejarah teori graf yang membahas materi tersebut. Jadi di masa Dikonik ini terbitlah buku pertama yang membahas teori graf dalam sejarahnya, buku pertama dalam sejarah. Nah, jadi itu ya sedikit. Jadi 30 tahun belakangan ini, kurang lebih 30 tahun belakangan ini merupakan periode yang sangat intensif dalam aktivitas perkembangan teori graf, baik murni maupun terapan. Sejumlah besar penelitian telah dilakukan, jurnal-jurnal telah terbit, artikel tentang teori graf juga telah banyak ditulis, buku-buku tentang teori graf juga banyak ditulis. Jadi merupakan perkembangan teori graf yang sangat intensif 30 tahun belakangan ini. Jadi sekian dari itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya, kami persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami yang berkaitan dengan graf. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai definisinya. Jadi
Jadi sebelum kita masuk ke definisi, perlu kita graf itu merupakan suatu diagram yang tentu saja memiliki informasi tertentu jika kita menginterpretasikan dengan tepat. Nah, tujuannya adalah dari graf ini untuk memvisualisasi objek-objek agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah dimengerti. Nah, tiap-tiap diagram ini memuat sekumpulan objek. Nah, objek-objek yang dimuat itu nanti diwakilkan oleh titik atau dikatakan simpul. Juga akan dihubungkan oleh garis atau biasa juga dikatakan sebagai sisinya. Nah, sehingga suatu graf itu didefinisikan, suatu graf G terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik-titik yang tidak kosong yang disimbolkan dengan VG dan himpunan garis-garis yang disimbolkan dengan EG. Jadi dari definisi ini bahwa terdiri dari dua, yaitu berupa titik-titik dan garis yang menghubungkan titik-titik itu. Nah, sehingga graf ini merupakan pasangan berurutan dari V dan E yang dinotasikan dengan graf G sama dengan V, E. Nah, V-nya ini apa? Yaitu himpunan tidak kosong dari titik-titik atau simpul-simpul atau vertex dengan dihubungkan oleh E, yaitu himpunan garis atau sisi yang menghubungkan sepasang titik atau simpul itu. Nah, dari definisi di atas bahwa titik-titik ini tidak kosong. Nah, sedangkan sedangkan garisnya itu boleh saja tidak ada. Artinya minimal suatu graf itu memiliki satu titik ataupun satu simpul. Nah, sedangkan sisinya boleh saja tidak ada. Nah, graf-graf seperti itu disebut sebagai graf trivial. Nah, kembali ke graf bahwa V ini atau titik-titik atau simpul ini biasa diwakilkan oleh titik-titik oleh huruf, misalnya huruf A, B, C atau U, V, W, atau biasa juga disimbolkan dengan V1, V2, V3 dan seterusnya yang menyatakan sebagai titik 1, titik 2, titik 3. Sedangkan untuk sisinya atau garisnya atau edge-nya itu disimbolkan dengan pasangan berurutan dari titik-titik yang dipasangkan oleh sisi itu. Misalnya himpunan pasangan berurutan dari U dengan V atau U dengan W, atau bisa saja dengan notasi yang lain seperti E1, E2, E3 dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Nah, sehingga pada graf itu kita akan mengenal yang ada namanya titik ujungnya, ada loopnya, ada garis paralel dan seterusnya. Titik ujung itu adalah setiap garis yang berhubungan dengan satu atau dua titik. Nah, sehingga dua titik itu dikatakan sebagai titik ujungnya. Sedangkan loopnya itu garis yang hanya berhubungan dengan satu titik saja. Sehingga bisa saja itu garisnya adalah berbentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu titik saja. Sedangkan garis yang paralel itu dikatakan jika dua garis itu berbeda yang menghubungkan titik yang sama. Jadi titik yang sama tetapi dihubungkan oleh dua garis yang berbeda. Kemudian dua titik dikatakan terhubung jika ada garis yang menghubungkan di antara keduanya atau jika ada sisi yang akan menghubungkan keduanya. Nah, berikutnya. Nah, kemudian ada namanya titik terasing. Nah, titik ini biasa tidak ada garis yang menghubungkan dengan titik yang lain. Kemudian ada juga yang namanya graf kosong, itu graf yang tidak memiliki titik sehingga tidak memiliki garis. Nah, kemudian ada juga yang namanya sisi rangkap atau sisi ganda. Nah, ini dua sisi atau lebih yang menghubungkan satu pasang titik seperti disampaikan di atas tadi. Kemudian ada graf sederhana, ini graf yang tidak memiliki sisi yang rangkap dan tidak juga memiliki loop. Oke, berikutnya. Nah, berikut kami tampilkan beberapa contoh dari graf. Nah, yang pertama itu gambar A, itu berbentuk graf yang titik-titiknya itu berupa 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian garisnya atau sisinya itu, nah bisa kita lihat, perhatikan ada garis yang menghubungkan titik 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua, nah ada sedikit perbedaan dengan gambar yang pertama tadi. Nah, ada titiknya di sini, ada titik
titik 2, titik 3, titik 4. Namun garis yang akan menghubungkannya ada garis yang ganda atau ada sisi rangkapnya. Misalnya yang menghubungkan antara titik 1 dengan titik 3. Ada 2, itu ada garis E3 dan E4. Kemudian ada yang menghubungkan 3 dengan 4, itu ada E6 dan E7. Jadi ada di situ sisi gandanya atau sisi rangkapnya. Nah, sedangkan untuk menghubungkan 2 dengan 3 itu satu garis, 2 dengan 1 satu garis, 2 dengan 4 satu garis. Nah, tentu untuk memasangkan titik-titik ini seperti yang kami sampaikan tadi bisa dengan pasangan himpunan pasangan berurutan itu 1 2, 1 3, 2 3 dan seterusnya. Bisa juga dengan menggunakan seperti E1, E2, E3, E4 sampai seterusnya sampai E7 sesuai dengan yang ada pada gambar B. Nah, kemudian slide berikutnya untuk gambar yang bagian C. Nah, gambar C ini itu berupa G3 graf dengan VG-nya itu berupa titik yang sama tadi 1, 2, 3 dan 4. Nah, namun ada yang berbeda dari gambar gambar A dan gambar B, di mana pada gambar yang ketiga ini ada sisi, yaitu sisi yang E8 itu menghubungkan satu titik saja. Jadi titik 3 dihubungkan dengan titik 3. Sehingga itu berupa bentuk gelang atau biasa disampaikan seperti yang disampaikan tadi itu dinamakan dengan loop. Itu loop yang menghubungkan garis yang menghubungkan titik yang sama sehingga berbentuk loop atau berbentuk gelang. Nah, sedangkan titik 1 dengan 3 itu dihubungkan oleh 2 garis, titik 3 dengan 4 dihubungkan oleh 2 garis, titik 2 dengan 1 garis dan yang lainnya. Jadi itu ada 3 yang disampaikan di sini, ada yang sederhana, kemudian ada yang graf dengan garis ganda, kemudian ada yang memiliki loop itu sendiri. Berikutnya. Nah, ini kami sampaikan contoh sedikit yang berkaitan dengan bagaimana menghubungkan 7 kota yang berada di suatu tempat melalui jalan darat. Nah, hubungan-hubungan yang dilakukan yang diminta oleh soal itu A dengan B, A dengan D, B dengan D, C dengan B, E dengan F. Nah, yang diminta kemudian kita membuat graf transportasi darat di 7 kota sesuai yang digambarkan di sini. Nah, coba di slide berikutnya. Nah, sehingga ketika dihubungkan 7 kota ini, ada kota yang terhubung dengan satu jalur semua, ada juga kota yang tidak terhubung sama sekali oleh kota-kota yang lain yang dihubungkan oleh garis. Nah, misalnya kota A dengan B ini dihubungkan oleh garis E1, kota A dengan D dihubungkan dengan E2 dan seterusnya. Kemudian di sini bisa kita lihat misalkan E1 ini menghubungkan titik A dengan titik B, sehingga keduanya ini titik A dengan titik B ini disebut sebagai titik ujung. Begitupun misalnya garis E2 menghubungkan A dengan D, sehingga titik A dengan titik D ini disebut sebagai titik ujung dari E2. Nah, kemudian di sini ada titik G. Nah, titik G adalah titik yang terasing karena tidak ada garis yang berhubungan dengan kota G, sehingga ini tidak bisa dilalui dengan jalur darat, mungkin dengan jalur yang lain baru bisa dihubungkan dengan kota-kota yang lain. Nah, titik A dengan titik C itu tidak ada hubungan. Nah, kenapa tidak ada hubungan? Karena dia tidak ada garis yang menghubungkan antara kota A dengan kota C. Nah, itu yang digambarkan dari soal yang di atas. Jadi ada graf yang terhubung, ada titik yang terhubung dengan garis, ada yang tidak terhubung, dan ada yang terasing. Itu tidak ada hubungan dengan kota lain melalui garis ataupun sisi. Oke, saya kira mungkin itu saja yang saya sampaikan. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan berikutnya, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja slide selanjutnya. Baik, sesuai yang telah dijelaskan tadi bahwa loop itu merupakan sebuah sisi yang menghubungkan simpul yang sama, di mana pada sisi E8 itu dikatakan loop karena ia berasal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu simpul 3.
Nah, untuk rusuk ganda atau multiple ledges merupakan sebuah penamaan yang diberikan pada suatu graf G yang mempunyai lebih dari satu rusuk dengan sepasang simpul yang sama. Nah, contohnya itu pada sisi E4 dan E3 yang mempunyai suatu dengan sepasang simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Slide selanjutnya. Nah, bertetangga atau adjacent merupakan dua buah simpul pada graf tak berarah G, dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah rusuk yang sama. Nah, misalkan simpul V1 dan V2, yaitu terhubung dengan rusuk E3. Nah, untuk beririsan atau incident, jadi untuk sembarang rusuk E atau rusuk E akan dikatakan beririsan dengan simpul U dan simpul V. Nah, contohnya pada V4 dan V5, di mana rusuk E7 itu beririsan dengan simpul V4 dan V5. Selanjutnya. Nah, simpul terpencil merupakan simpul yang tidak mempunyai rusuk yang beririsan dengannya. Nah, contohnya itu simpul V5 merupakan simpul terpencil karena simpul tersebut tidak mempunyai sisi yang beririsan dengannya. Nah, untuk graf kosong atau null graf merupakan suatu graf G yang himpunan dalam rusuknya merupakan sebuah himpunan kosong. Selanjutnya. Nah, untuk derajat atau degree dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung atau secara langsung ke titik tersebut. Nah, misalkan pada titik V1 derajatnya itu derajatnya itu 3 karena ada tiga rusuk yang terhubung, yaitu rusuk antara simpul V1 dan simpul V2, rusuk V1 dengan V5, dan rusuk yang menghubungkan simpul V1 dan V4. Selanjutnya. Nah, untuk graf berbobot merupakan sebuah graf yang pada setiap rusuknya diberi sebuah harga atau bobot, di mana pada tiap-tiap rusuknya akan memiliki bobot yang berbeda-beda, tergantung kepada masalah yang dimodelkan dengan graf tersebut. Misalnya pada simpul A dan simpul B itu rusuknya berbobot 6, simpul B dan simpul C itu rusuknya 8, nah di mana pada graf berbobot dapat menyatakan jarak antara dua buah kota, biaya perjalanan antara dua buah kota, dan ongkos produksi dan lain-lain. Nah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan berikutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai terminolog. Yang pertama yaitu adalah jalan atau wall, di mana jalan atau wall di sini merupakan sebuah barisan tak kosong. Misalnya graf G dengan simpul dilambangkan dengan P dan sisinya itu adalah E yang membentuk barisan berhingga W sama dengan P0, E1, V1, E2, V2 sampai dengan E1, EI, VI sampai EK, VK yang suku-sukunya ini berupa simpul dan sisi yang diurutkan secara bergantian. Maksudnya di sini bergantian antara simpul sisi seperti itu. Sedemikian hingga VI-nya itu kurang 1 dan VI merupakan simpul-simpul akhir dari sisi EI. Untuk untuk I lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan K, di mana fenolnya itu merupakan simpul akhir. Nah, terus atau dinamakan simpul asal. Terus VK-nya ini merupakan simpul akhir atau simpul terminus. Terus VI-nya itu merupakan simpul internal dan K merupakan panjang jalan. Ya, jadi banyaknya ruas disebut panjang wall. Terus simpul dan sisi pada wall ini dapat berulang. Jadi misalnya E1-nya terus ada lagi berulang lagi E1, terus P2-nya berulang lagi P2 melewati itu, jadi bisa berulang. Terus walk dapat ditulis lebih singkat dengan hanya menulis deretan sisinya seperti itu. Terus walk atau jalan ini terbagi menjadi dua, yaitu jalan tertutup atau closed walk dan jalan terbuka atau open walk, di mana
close word merupakan sebuah word yang dimulai dan diakhiri oleh simpul yang sama atau V0-nya itu sama dengan VK-nya. Sedangkan open word atau jalan terbuka ini merupakan sebuah word yang tidak tertutup atau word-nya itu atau jalannya ini dimulai dan diakhiri oleh simpul yang berbeda atau V0-nya itu tidak sama dengan VK-nya. Kita bisa lihat contohnya, di situ ada dua contoh W1 dengan W2. Pada gambar yang ditampilkan di slide, di mana untuk W1-nya itu diketahui dimulai dari simpul awalnya itu adalah V1 melalui E2, terus menuju V5, terus melewati E3 menuju V4, melewati E5 menuju V6, melewati E6 menuju V5. Nah, apabila kita lihat untuk W1-nya itu sisi panjang jalannya itu adalah 4. Dihitung dari sisinya yaitu E2, E3, E5, E6 seperti itu. Dan apabila kita lihat lagi untuk W1-nya itu merupakan contohnya itu adalah jalan terbuka. Kenapa? Karena simpul awal dan simpul akhirnya itu berbeda. Apabila kita lihat simpul awalnya itu adalah V1, terus simpul akhirnya adalah V5. Jadi berbeda, tidak sama. Terus untuk contoh keduanya, W2-nya itu apabila kita lihat dimulai dari V1 melewati E2 menuju V5, melewati E3 menuju V4 dan seterusnya sampai V1. Apabila kita lihat panjang jalannya itu adalah 5. Jadi panjang jalannya 5, E2, E3, E5, E6 dan E2. Terus apabila kita lihat lagi simpul awal dan simpul akhirnya sama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa W2 ini merupakan jalan tertutup seperti itu. Next. Terus untuk jejak atau trail, jejak pada suatu graf merupakan tanpa sisi yang berulang atau jalan yang sisinya itu berbeda. Nah, jejak yang simpul awal dan simpul akhirnya itu sama, maka dapat disebut dengan jejak tertutup atau trail, close trail. Nah, mungkin bisa dilihat contohnya, di sini ada W1, W2, dan W3. Apabila kita melihat W1, di sini panjangnya itu adalah 4, panjang trailnya itu adalah 4, dimulai dari V1 menuju V2, V1 melewati S1 menuju V2, melewati E2 ke V3, melewati E5 ke V4, lalu melewati E6 ke V5, maka dapat disimpulkan bahwa W1-nya itu adalah merupakan sebuah jejak atau trail karena tidak memiliki sisi yang berulang atau sisinya E-nya itu tidak ada yang berulang seperti itu. Terus kita lihat lagi W2-nya. W2-nya di situ panjangnya itu adalah 6 dimulai dari V2 sampai dengan simpul akhirnya itu adalah V4. Maka apabila kita lihat di situ W2-nya ini bukan merupakan suatu jalur karena apabila kita lihat W2-nya itu ada yang melewati sisi yang sama. Sisi yang sama di mana sisi yang samanya itu adalah E4 dengan E5. Di situ berulang kedua kali. Melewati sisi yang sama, dan apabila kita lihat tadi syaratnya jejak itu sisinya itu tidak boleh berulang atau berbeda. Terus kita lihat lagi untuk contoh W3-nya, di mana W3 itu apabila kita lihat W3-nya dimulai dari V1 terus diakhiri dengan V1 lagi, maka dapat dikatakan bahwa W3 ini merupakan contoh jejak atau trail yang tertutup. Dan apabila kita lihat V1-nya itu mempunyai simpul awal dan simpul akhir yang sama seperti itu. Terus next, lintasan atau pad, di mana lintasan atau pad merupakan jejak yang semua titik atau simpulnya ini berbeda. Simpulnya berbeda dan sebuah open world atau jalan terbuka yang di dalamnya itu tidak ada simpul dan sisi yang muncul lebih dari sekali, disebut dengan sebuah pad. Tadi kan kita lihat pengertiannya lintasan atau pad pada satu graf adalah jejak yang semua titik atau simpulnya berbeda, di mana tadi syaratnya jejak itu simpulnya itu boleh berulang, tapi sisinya itu tidak berulang. Berarti apabila kita lihat di sini syaratnya pad itu titik atau simpulnya itu berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa lintasan atau pad itu sisi dan simpulnya ini tidak boleh berulang. Berarti harus satu kali melewati lintasan atau pad, jalannya maka dapat dikatakan lintasan atau pad. Dapat kita lihat contohnya untuk W1 dimulai dari V1 sampai V5.
apabila kita lihat itu panjangnya itu ada 4, maka W1 ini dapat dikatakan merupakan suatu lintasan. Sedangkan untuk W2-nya itu, W2-nya apabila kita lihat W2-nya itu bukan suatu lintasan. Kenapa? Karena ada simpul yang dilewati lebih 1 kali, yaitu apabila kita lihat di sini ada V4 yang melewati sebanyak 3 kali, dan sisi E5-nya dan E4 itu berulang, jadi tidak dapat kita katakan lintasan atau pet. Terus selanjutnya sirkuit, di mana sirkuit merupakan jalan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama atau jalan tertutup, di mana tidak memiliki sisi berulang tetapi memungkinkan memiliki simpul yang berulang, atau dengan kata lain sirkuit ini merupakan jejak atau trail yang tertutup, di mana tadi syaratnya jejak itu simpulnya itu boleh berulang, terus sisinya itu tidak boleh berulang, seperti itu. Jadi graf yang tidak mengandung sirkuit juga disebut dengan asiklik. Kalau misalnya graf tersebut tidak termasuk sirkuit, seperti itu. Adapun contohnya untuk W1, apabila kita lihat W1-nya itu panjangnya itu ada 7, terus W1-nya ini merupakan sebuah sirkuit karena tidak memiliki sisi berulang, terus memiliki simpul yang sama, yaitu adalah P5. P5. Jadi tidak apa-apa memiliki simpul yang berulang, tapi sisinya itu tapi sisinya itu tidak boleh berulang, seperti itu. Terus juga apabila kita lihat syaratnya sirkuit itu harus tertutup, di mana tadi V1 dimulai dari V1 simpul awalnya terus diakhiri oleh V1 juga, seperti itu. Terus selanjutnya siklus atau cycle. Nah, apabila kita lihat pengertian dari siklus merupakan jalan tertutup atau closed walk dengan simpul dan sisinya itu tidak berulang kecuali simpul awal dan simpul akhir. Dengan kata lain, siklus ini merupakan lintasan atau pet yang tertutup, di mana tadi syaratnya lintasan atau pet itu merupakan simpul dan sisinya itu tidak boleh berulang. Jadi siklus itu merupakan jalan tertutup kecuali simpul awal dan simpul akhirnya. Untuk siklus itu sendiri boleh berulang. Terus untuk contohnya W1 sama dengan V1 melewati S1 menuju V4 sampai simpul akhirnya itu adalah V1. Maka dapat kita lihat panjangnya di situ ada 4, yaitu E1, E5, E6, E2. Terus W1 itu merupakan sebuah siklus atau cycle karena apabila kita lihat simpulnya dan sisinya ini tidak berulang dan merupakan jalan tertutup karena simpul awal dan simpul akhirnya itu sama, yaitu V1. Nah, terus sebuah cycle di graf G yang memuat semua sisi G itu disebut cycle Euler. Terus graf yang memuat cycle Euler disebut graf Euler. Kemudian sebuah cycle di graf G yang memuat semua titik pada G disebut cycle Hamilton, dan graf yang memuat cycle Hamilton disebut graf Hamilton. Nah, apabila kita lihat lagi contoh yang pada slide, maka dapat disimpulkan bahwa tidak termasuk contoh dari cycle Euler dan cycle Hamilton. Karena kenapa? Kan syaratnya tadi itu cycle Hamilton memuat semua sisi. Nah, tetapi pada W1 contohnya itu tidak memuat semua sisinya. Jadi ada sisi yang tidak diambil pada contoh gambar yang telah ditampilkan, di mana sisinya itu yang tidak diambil yaitu V2, V3 seperti itu. Dan untuk cycle Hamilton itu sendiri juga tidak memuat semua titik karena ada titik yang tidak diambil dari cycle Hamilton tersebut, seperti itu. Next. Nah, maka dapat disimpulkan dari penjelasan tadi mengenai jalan, jejak, lintasan, sirkuit, dan siklus seperti tampilan tabel yang telah ditampilkan di slide, di mana untuk lebih singkatnya bisa dilihat di sini syarat-syaratnya, di mana konsepnya jalan, simpulnya itu boleh berulang, sisinya boleh berulang. Terus jejak, simpulnya boleh berulang, sisinya itu tidak boleh berulang. Lintasan, simpulnya tidak boleh berulang, sisinya juga tidak boleh berulang. Terus sirkuit, simpulnya boleh berulang dan sisinya itu tidak boleh berulang. Dan sirkuit itu harus memiliki
harus jalannya itu tertutup, atau bisa dikatakan juga trail tertutup karena syaratnya sirkuit dengan trail itu sama-sama simpulnya boleh berulang, terus sisinya itu tidak boleh berulang. Adapun siklus itu sendiri, siklus itu syaratnya simpulnya tidak boleh berulang dan sisinya itu tidak boleh berulang. Terus keterangannya itu siklus itu harus jalan tertutup. Dan dikatakan juga pet tertutup karena syaratnya antara siklus dengan pet itu sama, tidak boleh berulang antara simpul dan sisinya, tapi siklus kan harus memiliki simpul awal dan simpul akhirnya itu yang sama. Jadi boleh simpulnya untuk siklus itu berulang, tapi hanya pada simpul awal dan simpul akhirnya, seperti itu. Next. Terus terhubung atau konektik, di mana sebuah graf dikatakan terhubung atau konektik jika ada sedikitnya satu pet atau lintasan antara setiap pasangan simpul dalam graf. Sebaliknya, graf tidak terhubung atau diskonek jika tidak ada lintasan antara setiap pasangan simpul dalam graf. Nah, titik dikatakan terhubung jika ada garis yang menghubungkan antara keduanya. Nah, apabila kita lihat contoh yang ditampilkan di sini, ada contoh dari connected, terhubung, dan disconnect atau tidak terhubung. Nah, apabila kita lihat contoh gambar G, graf G, graf G ini merupakan graf terhubung karena setiap dua simpul berbeda dari G ini berhubung. Dengan kata lain, graf G ini terdiri dari satu komponen. Nah, terus untuk H dan I ini tidak connect karena tidak terhubung antara komponen-komponennya, di mana H diketahui apabila dilihat H ini memiliki 3 komponen, terus tidak terhubung, maka dikatakan disconnect. Terus I juga apabila dilihat ini memiliki 2 komponen, nah, dan tidak terhubung atau disconnect. Mungkin itu tadi pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk bagian selanjutnya saya lanjutkan, yakni mengenai teorema jabat tangan. Sedikit informasi mengenai teorema jabat tangan berdasarkan referensi yang kami baca, bahwa kenapa kemudian disebut dengan teorema jabat tangan? Karena pada setiap edge atau simpul pada graf yang dimana yang diapit oleh dua sisi itu seperti membentuk orang yang berjabat tangan, sehingga kemudian disebut dengan teorema jabat tangan. Adapun bunyi dari teorema jabat tangan itu ya, sebagaimana yang tertera pada slide, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, secara matematis itu bisa kita lihat sigma dV sama dengan 2 dikali H, di mana V itu merupakan vertex atau sisi, dan yang E itu merupakan H atau simpul. Bisa untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan pada gambar, di mana pada graf G1 itu secara jelas bisa kita hitung berapa sisinya, yakni 31, 12, 4, 42, dan 34, dan juga 32 itu jumlah keseluruhannya 5. Sehingga jika kita ingin menghitung berapa derajat semua simpulnya, sebagaimana yang dijelaskan juga tadi pemateri sebelumnya mengenai derajat, kita kalikan saja 2 dikali jumlah dari sisinya, yakni ada 5, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Untuk lebih memperjelas, bisa kita perhatikan graf G2. Di graf G2 itu kita hitung lagi berapa sisinya. Berdasarkan gambar itu terdapat 5 sisi, yakni 21 yang lengkung dan 21 yang lurus, kemudian 13, kemudian 23 ya, yang di lingkar merah itu merupakan jumlah sisi yang juga berjumlah 5, sehingga berdasarkan teorema jabat tangan kita bisa memperoleh jumlah derajat semua simpulnya, yakni 2 dikali 5 sama dengan 10. Baik, next slide. Sekarang mengenai subgraf dan komplemen, di mana subgraf ialah bagian daripada graf. Misalkan G sama dengan V, E, sebagaimana yang dijelaskan di bagian definisi, adalah sebuah graf, di mana G1 yakni V1, E1 adalah subgraf dari G jika memenuhi bahwa V1 itu subset dari V dan E1 itu merupakan subset dari E, atau
V1 merupakan bagian dari V dan E1 merupakan bagian dari E. Bisa kita lihat pada gambar bagian paling kiri itu merupakan graf yang utuh, sedangkan di bagian yang tengah itu merupakan subgraf dari graf yang ada pada gambar yang paling kiri yang utuh itu. Kenapa kemudian disebut sebagai subgraf, sebagaimana tadi yang disebutkan di bagian definisi bahwa subgraf subgraf bisa dikatakan, suatu gambar itu bisa, atau suatu graf bisa disebut sebagai subgraf jika graf itu merupakan bagian dari graf yang utuh. Bisa kita lihat, bandingkan antara graf yang gambar yang bagian tengah dengan yang paling kiri yang graf utuh itu kan merupakan bagian dari gambar yang di tengah merupakan bagian dari gambar yang graf utuh yang paling kiri. Selanjutnya, komplemen. Komplemen dari subgraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurang E1. Dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Misalnya kita mencari komplemen dari subgraf, kita sebut saja gambar yang ada di tengah itu merupakan subgraf G1. Sehingga untuk memperoleh komplemennya bisa kita lihat bagian yang tidak terdapat di bagian yang tidak terdapat di subgraf itu merupakan komplemen dari subgraf G1 itu. Bisa kita lihat pada graf utuh, jika kita kurangkan graf yang utuh dikurangi dengan graf yang merupakan subgraf dari G1 itu, kita akan memperoleh graf komplemen dari graf utuh tersebut. Sehingga ketika kita gabungkan subgraf dengan komplemen akan membentuk graf utuh. Baik, untuk next slide. Selanjutnya yakni mengenai subgraf rentang, di mana pada subgraf rentang itu subgraf G1 yakni V1, E1 dari G, V, E dikatakan rentang jika V1 sama dengan V. Dalam artian G1 itu mengandung semua simpul dari G. Bisa kita lihat gambar yang paling kiri itu adalah merupakan graf utuh. Kemudian gambar yang kedua pada bagian tengah itu merupakan subgraf rentang. Kenapa kemudian disebut sebagai subgraf rentang? Karena sesuai dengan tadi definisi yaitu bahwa graf yang dikatakan subgraf rentang itu memuat semua simpul dari G. Bisa kita lihat ada 5 simpul yakni 1, 2, 3, 4, 5 di gambar yang pada bagian tengah itu memuat semua simpul. Kemudian di gambar ketiga yang paling kanan itu bukan merupakan subgraf rentang karena tidak memenuhi bahwa graf itu harus mengandung semua simpul dari G, di mana pada gambar paling kanan itu ada 2 simpul yang tidak dipenuhi, yaitu simpul 4 dan simpul 5. Next slide. Kemudian bagian selanjutnya yakni cut set, di mana tadi di pemateri sebelumnya membahas mengenai graf terhubung. Cut set dari grup terhubung adalah himpunan sisi-sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Bisa kita lihat contoh pada gambar di mana terdapat graf yang utuh yang paling kiri. Kemudian bisa kita ambil satu contoh titik cut setnya yaitu 1, 2, 1, 5, 3, 5, dan 3, 4. Jika kita mengambil cut set itu, maka kita akan memperoleh 2 bagian, yakni gambar setelah panah yaitu 1, 3 dan 5, 2, 4, 6 sebagaimana yang ada pada gambar. Sehingga jadi ketika kita memilih satu titik menjadi cut set, maka akan menghasilkan 2 komponen sebagaimana yang tertera pada gambar. Baik, untuk pemaparan dari saya mungkin itu, dan untuk bagian selanjutnya mengenai representasi graf dalam matriks, saya persilahkan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu representasi
graf dalam matriks. Nah, representasi ini sering digunakan ketika kita nantinya akan mengolah suatu graf dengan menggunakan notasi matematis. Yang pertama, ada yang namanya matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Nah, pada representasi kali ini suatu graf dirumuskan menggunakan suatu matriks 2 dimensi atau matriks yang berukuran atau berordo n kali n, di mana setiap nomor simpulnya itu dituliskan di bagian tepi atas matriks dan tepi kiri matriks, seperti ini. Nah, apabila dua buah simpul dihubungkan oleh satu sisi, maka nilai matriksnya itu akan sama dengan 1. Kemudian apabila dua buah simpul tidak dihubungkan oleh sebuah sisi, maka nilainya akan sama dengan 0. Nah, kita lihat maaf, saya hapus dulu. Pada gambar graf A, kita lihat di sini ada 4 buah simpul. Makanya matriks ketetanggaan yang akan dibuat itu juga berukuran 4 kali 4, di mana bagian tepi atas dan kirinya itu memuat nomor-nomor dari simpul graf A. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk mengisi nilai-nilai matriksnya, kita bisa lihat seperti definisi tadi, nilainya akan 1 jika ada sebuah sisi yang menghubungkan simpul tersebut. Di sini nilainya 0, kenapa? Karena tidak ada sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul 1. Kemudian simpul 1 dan simpul 2. Untuk simpul 1 dan simpul 2 nilainya 1 karena ada satu sisi yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Begitu juga untuk simpul 1 dan 3 ada satu sisi yang menghubungkan. Selanjutnya, kenapa di sini 0? Karena simpul 1 dan simpul 4 ini tidak bertetangga. Maka hasil nilai matriksnya adalah 0. Begitu juga seterusnya sampai nilai matriksnya ini penuh. Kemudian untuk graf tak berarah seperti gambar A dan gambar B ini, untuk nilai matriksnya misalnya dari simpul X ke simpul Y, akan hasilnya 1, maka untuk simpul Y juga sampai ke simpul X nilainya juga akan sama dengan 1. Misalnya kita lihat di sini untuk simpul 1 ke simpul 3 hasilnya kan 1, maka untuk simpul 3 ke simpul 1 juga hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian kita lihat contoh kedua atau graf yang bagian D. Di sini kita lihat ada 5 simpul, maka matriks ketetanggaan yang dibuat itu juga berukuran 5 kali 5. Tapi di sini kita lihat ada ada simpul terpencil, artinya simpul 5 ini tidak memiliki tetangga ke simpul manapun. Jadi untuk nilai-nilai matriks untuk simpul 5 ini sama dengan 0. Selebihnya sama dengan cara graf A tadi ini. Kemudian yang terakhir ada untuk representasi matriks ketetanggaan yang memiliki arah atau graf berarah ini ada sedikit perbedaan ketika menggunakan graf berarah ini. Kita lihat di sini setiap sisinya memiliki titik asal dan titik tujuan. Atau kita lihat di sini ada panah-panahnya. Berbeda tadi dengan simpul yang tak berarah. Kalau misalnya simpul yang berarah itu ketika simpulnya berasal dari simpul X menuju simpul Y nilainya sama dengan 1, belum tentu nilai dari simpul Y ke simpul X itu sama dengan 1. Bisa saja berbeda. Kita lihat contohnya di sini. Untuk 1 ke 3. 1 ke 3 kan, simpul 1 ke 3 kan tidak ada sisi yang berasal dari simpul 1 ke simpul 3, maka nilainya sama dengan 0. Tapi kita lihat untuk simpul 3 ke simpul 1 ada sisi yang berasal dari simpul 3, maka nilainya sama dengan 1. Ini maksud dari ini. Selebihnya sama dengan tadi, kita lihat panah-panahnya saja. Kalau simpul 1 hanya ada satu sisi yang berasal dari simpul 1 yaitu menuju ke simpul 2. Makanya di sini cuma 1, selebihnya 0. Kemudian simpul 2 ada 3
sisi yang berasal dari simpul 2, yaitu simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Kemudian simpul 3 hanya ada satu sisi yang berasal dari simpul 3 menuju simpul 2. Kemudian yang terakhir ada simpul 4, ada dua sisi yang berasal dari simpul 4, yaitu menuju simpul 3 dan simpul 2. Selanjutnya ada derajat simpul dalam matriks ketetanggaan. Yang pertama yaitu untuk graf tak berarah. Nah, untuk graf tak berarah ini sama tadi, jika matriks ketetanggaannya dari simpul X ke simpul Y itu sama dengan 1, maka nilai matriks dari simpul Y ke simpul X itu juga sama dengan 1. Kemudian sehingga derajat simpul tidak berarah ini dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai-nilai matriks ketetanggaan pada baris simpul yang dimaksud. Misalnya kita ingin menghitung derajat simpul untuk simpul 1. Kita bisa langsung saja menjumlahkan baris yang ada pada simpul 1. Di sini kita bisa lihat nilai-nilainya, yaitu 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 hasilnya 2. Jadi derajat simpul untuk simpul 1 hasilnya ada 2. Kemudian untuk graf berarah di sini terdapat perbedaan karena ada yang namanya derajat masuk dan derajat keluar. Untuk menghitung derajat masuknya kita cukup menjumlahkan total yang ada pada kolom. Untuk derajat keluar atau di out cukup menjumlahkan nilai-nilai pada matriks ini baris. Misalnya kita ingin menghitung derajat masuk dari simpul 1. Kan derajat in tadi menjumlahkan pada kolom. Jadi kita cuma ini yang di dalam matriks ini. 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0, 2. Kemudian untuk derajat keluar simpul 1 hasilnya menghitung baris pada simpul 1. 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu matriks bersisian atau insidensi matriks. Nah, matriks bersisian ini bagian atas matriksnya itu berbeda. Tadi kalau matriks ketetanggaan, bagian atas matriksnya itu merupakan nomor-nomor simpul, sedangkan untuk matriks bersisian bagian atasnya itu merupakan nomor-nomor sisi. Kalau bagian kiri matriksnya sama tadi nomor-nomor simpul. Nilainya akan sama dengan 1 jika suatu sisi itu bersisian dengan suatu simpul. Kemudian akan bernilai 0 jika sisi tersebut tidak bersisian dengan suatu simpul. Misalnya kita fokus dulu ke sisinya, sisi ya. Maaf, hapus dulu. Misalnya untuk pertama untuk sisi E1. Di sini kan E1 menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 2. Makanya nilai matriks untuk simpul 1 dan 2 itu 1 di kolom E1. Kemudian untuk sisi E2 di sini menghubungkan sama tadi, menghubungkan simpul 1 dan 2, makanya untuk ini nilainya 1 pada simpul 1 dan simpul 2 di kolom E2. Kemudian E3 menghubungkan simpul 2 dan 3, nilainya 1 di kolom E3. Begitu juga seterusnya sampai E5. Kemudian yang ketiga ada matriks senarai ketetanggaan atau adjacency list. Nah, kelemahan matriks ketetanggaan yang tadi itu bila terdapat graf yang memiliki jumlah sisi yang relatif sedikit karena matriksnya ini bersifat jarang, yaitu banyak mengandung elemen 0, sedangkan elemen yang bukan 0 itu hanya ada sedikit. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukannya yang namanya senarai ketetanggaan. Nah, contohnya kita bisa lihat, ambil contoh yang tadi. Presentasi ini kita perlu menuliskan suatu graf tersebut ke dalam bentuk tabel yang terdiri atas 2 tabel, di mana kolom maksudnya, sorry.
di mana kolom pertama itu berisi nomor-nomor dari simpul graf yang dimaksud. Kemudian kolom kedua berisi nomor-nomor simpul yang bertetangga dengan nomor simpul yang ada di kolom pertama. Maksudnya begini, misalnya kita ambil dulu untuk simpul 1. Kita lihat pada graf A, simpul 1 ini bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Makanya simpul 2 dan 3 ini kita tulis di kolom kedua. Kita lihat lagi, simpul kedua bertetangga dengan simpul 1, 3, dan 4. Makanya simpul 1, 3, dan 4 kita tulis di kolom kedua. Begitu seterusnya sampai simpul 4. Kemudian yang ke graf kedua, kita lihat di sini ada simpul terpencil. Untuk simpul terpencil pada kolom keduanya itu hanya menuliskan garis pendatar karena tidak ada sisi yang menghubungkannya. Nah, khusus untuk yang bagian ketiga ini, khusus untuk graf yang mempunyai arah atau disebut graf berarah, kolom di sebelah kanannya itu kita wujudkan dalam bentuk simpul terminal. Artinya apa? Simpul terminal ini merupakan simpul tujuan dari suatu sisi yang berasal dari simpul yang ada di kolom sebelah kiri. Nah, kita misalnya lihat contoh untuk simpul 1 sini. Terdapat sebuah sisi yang berasal dari simpul 1 menuju simpul 2. Makanya di sini simpul 2, ditulis simpul 2. Kemudian untuk simpul 2, ada 3 simpul yang berasal dari simpul 2. Menuju simpul 1, simpul 3, simpul 4, begitu seterusnya sampai simpul 4. Kemudian yang selanjutnya yaitu graf isomorfik. Nah, secara sederhananya, suatu graf G1 dikatakan isomorfik dengan graf G2 ini apabila kedua graf tersebut memiliki matriks ketetanggaan yang sama. Kita langsung lihat contoh. Kalau dilihat sekilas graf G1 ini dengan graf G2 tampak berbeda. Tapi ketika kita olah dengan seksama, kita bisa dapatkan bahwa jika menggeser simpul 4 ini ke kiri atas, maka gambar graf G1 ini akan tampak seperti graf G2, di mana 4 bersesuaian dengan D, C bersesuaian dengan 3, B bersesuaian dengan 2, dan terakhir A bersesuaian dengan 1. Kemudian kalau kita bandingkan graf G1 dengan graf G3 itu tidak isomorfik. Kenapa? Karena pada graf G1 ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah sisi, sedangkan di graf G3 ini hanya memiliki 4 buah sisi, 1, 2, 3. Jadi dapat disimpulkan G1 dan G2 ini isomorfik, sedangkan G1 dan G3 tidak isomorfik. Contoh kedua untuk graf isomorfik. Di sini sama tadi, kalau dilihat sekilas graf G1 dan G2 ini tidak isomorfik, tapi kita olah lagi dengan seksama, kita dapatkan bahwa ketika kita simpul E ini kita tarik ke atas seperti gambar ini, kemudian simpul C kita geser ke kanan atas, lalu simpul A kita geser ke kiri bawah, maka akan tampak seperti graf G2 ini, di mana E bersesuaian dengan simpul Z, D bersesuaian dengan simpul V, A bersesuaian dengan simpul X, C bersesuaian dengan simpul W, dan yang terakhir B bersesuaian dengan simpul Y. Nah, untuk lebih jika ingin memastikan lebih lanjut apakah kedua graf ini isomorfik ya dibutuhkan yang namanya matriks ketetanggaan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat walaupun nomor-nomor simpulnya berbeda antara graf G1 dan graf G2, tapi kita lihat isinya antara kedua graf tersebut sama. Makanya kedua graf ini dinamakan graf yang isomorfik. Kemudian
Untuk mengetahui dua buah graf itu isomorfik atau tidak, perlu dilakukan pengecekan secara seksama. Ada 3 syarat suatu graf itu dikatakan isomorfik. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Kemudian yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Dan yang terakhir yaitu mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Maksudnya untuk poin ketiga, itu misalnya ada dua buah graf derajat simpul. Misalnya terdapat 4 buah simpul di graf G1 yang berderajat 2, sedangkan pada graf G2 simpul yang berderajat 2 itu tidak sama dengan 4. Makanya kalau misalnya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka kedua graf itu dikatakan tidak isomorfik. Namun jika ketiga syarat ini terpenuhi, belum tentu lagi dua buah graf dikatakan isomorfik. Kita tetap perlu melakukan pemeriksaan secara visual terhadap kedua graf tersebut. Kita lihat contoh yang ada paling bawah, ada gambar A dan B, di mana kita lihat pada graf A ini memiliki 6 buah simpul. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu pula dengan graf B. Graf B juga memiliki 6 buah simpul. 1, 2, 3. Maka syarat 1 terpenuhi. Kemudian kita lihat syarat kedua. Graf A memiliki 5 buah sisi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Graf D juga memiliki 5 buah sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi syarat kedua terpenuhi. Kemudian syarat ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Di graf A ini memiliki 3 buah simpul yang berderajat 1. Ini 1, 2, 3. Simpul. Graf D juga memiliki 3 buah simpul yang berderajat 1. 1, 2, 3. Di graf A memiliki 2 buah simpul yang berderajat 2. Ini 1, ini derajatnya. Kemudian ini 2. Di graf B juga memiliki 2 buah simpul yang berderajat 2. 1, 2. Terakhir, di graf A memiliki 1 buah simpul yang berderajat 3. Ini X. Di graf B juga memiliki 1 simpul yang berderajat 3. Kita lihat di sini ketiga syaratnya terpenuhi. Tapi katanya 2 buah graf ini tidak isomorfik. Karena percabangan di simpul X ini di gambar A menimbulkan 2 simpul yang berderajat 1. Ini 1. Sedangkan di graf B pada percabangan ini menyebabkan 2 buah simpul yang berderajat 2. Kemudian secara visual juga di gambar B ini tidak terdapat simpul yang berasosiasi dengan simpul X di gambar A. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua graf ini tidak isomorfik. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Bapak Ibu, apakah kami buka sesi tanya jawab? Ya, silakan. Baik, untuk sesi Cukup 2 saja deh kalau ada yang mau ini. Ada teman yang mau bertanya, cukup 2 pertanyaan dulu. Ya, silakan. kami buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silakan raise hand. Baik, apakah dari teman-teman? Oh ya. Baik, untuk pertama kami persilahkan kepada Saudari Halifah.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kan tadi dibahas terkait dengan bagaimana sejarah graf, kemudian latar belakang tokoh-tokohnya, ada yang dari fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan sejarah yang dipaparkan atau yang ada tadi di makalah ini, ternyata teori graf ini bisa digunakan di berbagai bidang. Nah, jadi apa saja manfaat bagi Indonesia ke depannya berdasarkan pemanfaatan teori graf ini di berbagai bidang? Terima kasih. Atas pertanyaan diajukan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Adinda. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya ingin menanyakan tentang konsep tadi yang telah dijelaskan. Apakah bisa pemateri memberikan contoh lain atau titik lain yang selain dari yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi, contoh dari konsep tersebut, dan juga bisa diberikan juga contoh yang bukan termasuk dari konsep tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman kelompok untuk menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Ya, silakan. Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Halifah, manfaat teori graf ke depannya bagi Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa matematika ini, sebelum teori graf, matematika ini merupakan suatu cabang ilmu, suatu ilmu yang bermanfaat di segala bidang. Dan sekarang ini merupakan era di mana canggih-canggihnya teknologi, sehingga teori graf ini sangat bermanfaat untuk penggunaan teknologi, di mana teori graf ini seperti yang kita ketahui dalam berbagai referensi, dalam berbagai artikel, teori graf ini dimanfaatkan seperti untuk pembuatan link internet, GPS, pembuatan jalur kendaraan, jalur transportasi, dan bukan tidak mungkin ke depannya atau beberapa tahun kemudian Indonesia tenaga manusia akan tergantikan menjadi tenaga mesin. Lalu sekarang era di mana kecerdasan buatan itu sangat populer sehingga teori graf ini juga berpengaruh pada pembuatan kecerdasan buatan, dan bukan hanya kecerdasan buatan melainkan juga pemanfaatan teknologi-teknologi lainnya yang membutuhkan teori graf. Nah, ketika teori graf ini dimanfaatkan sebaik mungkin, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan juga penerapannya, maka akan berpengaruh pada peningkatan kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi penerapan teori graf atau pengetahuan yang didapat dari teori graf harus juga diaplikasikan beriringan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan juga perkembangan matematika yang sekarang semakin berkembang, semakin maju, semakin kompleks baik teknologi maupun pengetahuan di bidang matematika. Jadi manfaat kedepannya bagi Indonesia tentunya akan berdampak pada perkembangan ekonomi maupun perkembangan teknologi, sehingga teori graf ini harus benar dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, harus dipelajari juga dengan sebaik-baik mungkin, baik dari pelajar matematika maupun yang lainnya, karena teori graf ini akan berpengaruh. Kalau teori graf ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka juga akan berdampak baik pada perkembangan teknologi maupun perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Baik, saya persilahkan. Jika dari teman kelompok ada yang ingin menambahkan. Oke, jika tidak ada, langsung saja saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Adinda mengenai contoh konsep contoh lain yang selain yang telah dijelaskan. Oke, baik, bisa kita lihat pada slide ini.
pada yang gambar yang pertama itu yang graf itu. Kemudian kita tentukan tadi titik-titik kasetnya. Ya, ini adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tersebut menjadi graf yang tidak terhubung. Misalnya tadi disebutkan titik 1,2 sisi 1,2 kemudian 15, 35, 34 kita hilangkan sehingga akan menghasilkan dua komponen yang kita bisa lihat pada setelah arapana, yakni akan menghasilkan dua komponen yakni 1,3 dan ya kemudian dan graf yang ada di sebelahnya. Untuk contoh lainnya, next slide ya. Jika katsitnya itu kita hilangkan yakni 1,2 dengan 2,5, maka akan menghasilkan dua komponen yang bisa kita lihat pada gambar yang ada setelah arapana, yakni graf 1,5, 3,4 dan 2,6. Kemudian pada graf itu rata-rata memiliki banyak katset, tergantung kita menentukan titik-titik mana yang akan kita hilangkan. Kemudian untuk contoh yang bukan merupakan katset dari suatu graf itu, misalnya di sini sisi 1,2 dengan 25 dan 45 itu bukan merupakan katset, karena jika kita gambarkan dalam bentuk graf itu merupakan himpunan bagian. Jadi jika kita tentukan titik tersebut menjadi katset, itu bukan merupakan katset karena tidak menghasilkan dua komponen, sehingga titik 1,2, 2,1, 2, 25 dan 45 itu merupakan satu contoh yang bukan merupakan titik katset. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Saya rasa sudah sangat jelas. Terima kasih. Kedua, mana siapa tadi yang bertanya? Pertanyaan kedua. Tapi Bu, yang saya jawab tadi itu merupakan pertanyaan dari Julian, itu merupakan pertanyaan dari penanya pertama, Bu. Oke, apa sudah semua dijawab? Tadi yang pertanyaan kedua sudah ya? Sudah juga? Oke, baik adik-adik ya. Jadi kita efisienkan waktu ya, kita beri A+ untuk pemateri hari ini ya. Oke. Jadi sangat luar biasa. Jadi mulai dari pengantar teori graf, kemudian penjelasan graf. Nah, Ibu hanya berikan komentar sedikit ya, sekedar untuk mengingatkan adik-adik bahwa tolong ya betul-betul dipahami apa itu graf. Ya, di samping memang menjelaskan rumus-rumusnya tadi ya, derajat-derajat, tetapi paling tidak ketika misalnya ada orang luar ya, di luar bidang kita misalnya ya, kita bisa menjelaskan ya, secara mendeskripsikan ya pengertian graf ya, yang tadi misalnya kronologis dan historinya ya, secara ilmiah awal mula ya. Memang setiap keilmuan dia bilangan dan sebagainya itu kan ada historinya ya, ada sejarah-sejarah secara ilmiahnya, dan itu memang ada jurnalnya. Jadi memang ini adik-adik ya, kita harus ingat bahwa graf ini kan gambar ya. Jadi bagaimana merepresentasikan objek-objek yang bagaimana, objek-objek yang diskrit. Sehingga dulu kita waktu di S1 adik-adiknya itu memang dia bagian dari matematika diskrit, ya. Oke, sehingga memang objek-objek diskrit.
Dan objek-objek diskrit itu yang kita pandang sebagai titik-titik tertentu yang kita akan hubungkan. Ujung-ujungnya itu adalah selalu bagaimana efisiensi, dan bagaimana efisiensi. Apakah itu jalur dan sebagainya ya, supaya semua arah-arah jalur-jalur ada di situ itu betul-betul efisien ya. Tidak berapa kali yang seperti tadi jembatan Königsberg ya, dia bisa bagaimana mereka ya orang-orang dulu itu tapi luar biasa. Awalnya itu trial dan error sehingga mereka dapatkan formula ya. Oke, sehingga dia patenkan suatu formula untuk melihat bahwa bisakah, mungkinkah suatu jembatan tadi yang pemateri pertama ya, jembatan itu bisa dilalui sekali ya. Unik juga ya ininya ya. Kalau kita ngapain dipikir-pikir, ya udah jalan aja, nanti ketemunya atau ya siapa tahu kita banyak kenalan ketemu kalau di jembatannya banyak kali, tapi kan ini kan namanya keilmuan adik-adik ya, jadi efisiensi. Oke, jadi apa poin penting yang kita dapatkan untuk materi ini adik-adik? Graph ya, graph ini kalian harus menjelaskan bahwa graph ini adalah bagian dari misalnya matematika diskrit yang menjelaskan tentang apa ya, kemudian sejarahnya ya, historinya ya. Tadi itu ya tidak bisa, kalau di graph itu memang selalu hubungannya dengan ada kata kunci itu Königsberg, jembatan itu ya. Awal mulanya kasus itu kemudian direpresentasikan dalam sebuah gambar yang ditayangkan temannya tadi ya. Ada daratan, oke, apalagi tadi semua itu ada daratannya, ada jembatannya, ada sungai ya. Tetapi hal ini kita fokus saja di daratan dan apa? Ayo. Jembatan. Oke, daratan ini kalau dibawa ke definisinya tadi, rumus-rumusnya, daratan ini sebagai apanya? Sebagai titiknya. Oke, sebagai titiknya. Kemudian jembatannya sebagai sisinya atau sisinya Bu ya. Oke. Atau garisnya. Oke, titik karena kalau di graf itu deh ya, titik dan ya ada titiknya dan kemudian ada sisinya ya. Oke, kemudian lagi andaikan di kota tersebut ada lagi yang anting-antingnya, ada tadi disebut itu sebagai apa yang kayak gelang-gelang itu ya, mungkin lebih ya belum, jadi lebih detailnya nanti di bagian-bagian graf. Nah itu ya, jadi harus jelas juga yang historinya itu Königsberg. Oke, jadi yang dijelaskan temannya tadi itu adik-adik bahwa siapa yang mengangkat itu yang Euler, siapa? Euler ya? Euler ya. Euler ini mengatakan bahwa tidak mungkin ya orang bisa melalui 7 jembatan itu. Coba apa tadi yang disebutkan? Apa sih masalahnya Euler tadi? Ya, Ibu juga udah pernah, tapi ada satu orang yang bisa menceritakan mau diapakan jembatan itu, apa masalahnya? Ayo, pemateri tadi. Dilalui tepat satu kali dan kembali ke tempat semula, Bu. Oke, baik. Jadi dia harus kembali ke tempat semula, itu maksudnya ya. Jadi dia berangkat dari kota A, dia harus kembali lagi di daratan A tempatnya, dia harus kembali ke daratan A. Dia mutar berapa lama, kemudian ada orang, tapi kita kan yang efisiennya ya. Oke, jadi orang tidak mungkin melalui 7 jembatan yang ditayangkan tadi Yuliana Bahar tadi, hanya satu kali untuk bisa kembali ke, kalau mau dilewati semua ya, kalau saya kan fokus saja jalan ke sana ya balik lagi, tapi bukan itu maksudnya ya. Dia mengikuti teori yang betul-betul semua dijalani. Bolehkah mundur kembali ke jalan semula? Yuliana? Apa itu yang dimaksud Euler? Misalnya saya jalan ke jembatan itu. Nah,
Berarti kan kalau balik lagi kan 2 kali maksudnya dilewati ya. Dan semua harus dilewati. Wah, ya, ini juga. Oke. Jadi apa kesimpulannya Euler tadi? Ya, adik-adiknya. Mustahil untuk dilewati, Bu, karena derajatnya masing-masing simpul tidak semuanya berderajat genap seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Oke. Jadi kata kunci yang kalian harus ingat, yang Euler temukan itu adik-adiknya betul tadi, bahwa mustahil, ya, tidak mungkin kita bisa melalui jembatan itu untuk kembali ke titik awal, ya, titik awal keberangkatan dengan melewati masing-masing loh ya, tidak boleh ada jembatan ditinggalkan ya, harus dilewati semua jembatan itu masing-masing 1 kali untuk bisa kembali ke tempat asal. Kenapa? Karena derajat, ya, terkait dengan derajat ya, Yuliana Bahar. Jadi nanti silakan konsultasi ke Yuliana kalau ada soal-soal seperti itu nanti ya. Jadi Yuliana ini sudah betul-betul membaca ya. Teman-teman adik-adik yang lain saya yakin juga akan memahami dengan baik, tetapi pas saat ini ya kita mengakui dulu Yuliana Bahar karena memang dikasih amanah ya, dia yang sudah kenapa gini-gini ya. Nah, Yuliana jangan ini nanti kalau ada temannya yang coba Yuliana kemarin kata Ibu coba jelaskan lagi apa persoalan di Konigsberg itu kok menjadi sesuatu yang betul-betul selalu setiap di teori graf. Untuk tingkatan pendidikan yang lebih tinggi lagi di teori graf selalu dihubungkan Konigsberg. Ya. Oke. Ya. Karena derajat ya, atau banyaknya garis yang ada hubungannya dengan banyaknya garis yang bersisian dengan titik ya. Oke. Ini pakarnya jembatan Konigsberg ini Yuliana Bahar. Oke. Nah, lanjut lagi materi yang tentang tadi yang definisi-definisi graf adik-adik ya. Jadi ada tadi kata yang bagus sekali tadi, ada tadi pemateri, tidak tahu pemateri keberapa, bahwa graf adalah himpunan yang tidak boleh kosong ya. Graf itu deh himpunan yang tidak kosong ya. Yang selalu tadi berpasangan antara simpul dan sisi ya. Himpunan simpul yang tidak boleh kosong. Apa tadi itu yang tidak boleh kosong, Dek? Apanya yang tidak boleh kosong? Jalannya. Titiknya ya. Titik ya. Titik tadi kan ada buku juga titik itu ya, simpul itu maksudnya ya. Saya kadang bingung. Titik itu simpul ya. Titik itu simpul adik-adik ya. Iya. Titik itu simpul. Padahal dalam bayang kita titik itu ya kayak nokta. Simpul itu ya sesuatu yang sudah terputar-putar. Tapi dalam teori graf ini ketika disebut simpul kita sepakat bahwa memang buku standar yang kita gunakan itu adik-adik silakan dicari. Itu memang simpul itu ya titik. Ya. Oke. Jadi apa yang tidak boleh kosong? Titiknya yang tidak boleh. Ya. Bagaimana kalau sisinya? Kalau sisinya boleh kosong. Boleh kosong. Karena satu nokta saja, satu titik saja, ya. Bisa disebut satu graf ya. Satu titik yang tadi satu titik itu tidak bisa jadi disebut sebagai satu graf ya. Iya. Walaupun tidak ada jalannya, hanya kota tok itu sudah graf. Tidak ada jalannya, tidak ada jalur. Oke. Graf apa? Adik-adik ada tadi dibahas enggak? Kalau graf seperti itu graf apa namanya? Yang adanya hanya titik saja atau satu buah simpul atau satu buah titik tanpa tidak ada. Graf kosong, Bu. Graf kosong. Ya, tapi hati-hati ya. Jangan ambigu. Betul dia graf kosong, tetapi yang di sini yang Ibu sebut tadi bahwa graf itu adalah himpunannya yang tidak kosong. Namanya saja graf kosong ya. Ya, namanya yang graf kosong, tetapi isi himpunannya itu tidak kosong adik-adik ya. Paling tidak isi himpunannya itu yaitu tadi, simpul itu tadi. Ya, jadi bisa juga ada beberapa referensi adik-adik kalau pernah mendengar graf trivial, itulah graf kosong itu mungkin yang dimaksud. Graf trivial itu adalah graf yang hanya terdiri dari satu buah titik. Tidak ada sisinya, ya, tanpa ada sisi, ya. Oke. Nah, nanti materi-materi berikutnya adik-adik ya, graf sederhana dan seterusnya.
Nah, yang tadi penjelasan-penjelasan derajat dan sebagainya ya, yang pemateri itu kan sudah masuk deh ke teknis. Dan saya yakin untuk level kalian, ya kalau ada itu ya dilihat sebentar, dipahami sebentar, ada contoh, insya Allah kalian paham. Tetapi ini juga yang pengantar-pengantarnya ya, karena ketika kalian misalnya secara ini saja dia kan yang teknis tadi, yang pemateri 2, 3 dan seterusnya itu tadi, ya itu sudah teknis adik-adik ya. Harus ada skill latihan-latihan menghitung yang bukan menghitung tingkat tinggi sih, tapi detail melihat. Ya. Nah, tetapi paling tidak kita sudah tahu bahwa graf ini adalah dalam suatu rumpun ilmu itu kita sudah lihat sedikit dia posisinya di sini. Dan tujuannya apa? Banyak sekali ya. Kita hanya berangkat dari titik dan sisi tetapi bisa menyelesaikan persoalan. Bukan hanya sekedar cerita ibu yang kemarin yang tentang persoalan Pak Petani mau menyeberangkan kucing dan kucing dan anjingnya misalnya didesain ya ceritanya dalam satu perahu dan dibawa di sungai itu banyak buaya misalnya, bukan berarti buayanya langsung menyerang perahu ya, enggak. Yang kita mau desain itu bagaimana supaya menyeberangnya itu tidak ketemu antara anjing dan kucingnya ya, tapi efisien, penyeberangannya tidak bolak-balik ya. Tetapi ternyata seperti temannya tadi, ada beberapa teman-teman tadi menyampaikan bahwa tidak sesederhana itu adalah kalau kalian pernah ya. Ya, Assalamualaikum Pak Dekan. Ya Pak Dekan. Oh, oh iya siap Pak Dekan. Oh iya Pak Dekan. Ya. Oh, ini. Ya. Dari yang mobil petek-petek merah sungguh minasa. Nah kalian ya bukan berarti kita harus naik di PT-PT itu ya, paling tidak aplikasi grafnya main di situ adik-adik ya, singgah ke terminal mana dulu. Walaupun PT-PT itu kan kita singgah di mana saja, sembarang pinggir jalan dia jadikan titik atau simpul graf. Tapi yang kita maksud di sini tempat pemberhentian yang memang ini ya, misalnya terminal, sentral, titik-titik seperti itu ya. Kemudian jalur-jalurnya itu misalnya dia lewat kompleks apa, jalan apa. Nah, kalau kita rancang apalagi dengan kendaraan, aduh padat. Kemarin adik-adik ya, saya rencananya itu sampai di rumah jam 4 bisa lanjut kasih kuliah. Tapi di jalan itu, aduh padahal itu hanya dari Parantambung ke Goa. Macetnya minta ampun. Nah, seperti itu adik-adik ya, efisiensi. Ya, jadi pertanyaan temannya juga tadi yang contoh-contoh, selain contoh-contoh gambar yang kita bisa, jadi saling melengkapi adik-adik ya. Kenapa kita harus tahu gambar? Supaya hal-hal rumit, misalnya Pak Saipul menjelaskan, Yuliana, saya mau merancang, misalnya bandara di seluruh kota di Indonesia, ya misal ya. Nah, dia bisa menjelaskan, menarasikan
Tetapi semua narasinya itu kita representasikan dalam sebuah gambar adik-adik, yang tidak ada satupun narasi itu yang lewat. Semua direpresentasikan dalam gambar. Hanya yang menariknya, walaupun narasinya itu satu tujuan, tapi bisa saja Yuliana menggambarnya dalam bentuk lain. Ya, ada pucuknya di puncaknya di atas, kemudian Shirley utari misalnya, sah-sah saja ya. Jadi akan tampilan wajahnya itu akan berbeda-beda, tetapi representasinya itu ya sama. Oke, seperti itu adik-adik. Jadi untuk di kelas kita tolong ya, Ibu sangat mengapresiasi kalau seperti ini materinya, wah luar biasa. Jadi Ibu hanya menambah-nambahi lagi, hanya memberikan motivasi selip-selip di dalamnya, kemudian 2 kelompok lagi berikutnya, dan mengingatkan kembali ketua tingkat, mana Setiawan? Setiawan. Nah, satu orang nggak ingat. Ya, waktu kemarin sampai Ibu lupa, begitu banyaknya kelasnya Ibu. Nah, kemarin waktu ini kan rencana memang kita tolong Setiawannya dibuatkan apa itu catatan-catatan penting, misalnya untuk pertemuan ini catatan penting dalam artian teknis perkuliahan kita. Jadi minggu depan adik-adik ya, hari Kamis depan yang Ibu maksud itu tidak ada kita kuliah ya. Selamat berlebaran, selamat berlibur ya. Pokoknya dinikmati ininya supaya kalian juga kembali lagi, walaupun semua kalian ini tidak pulang kampung kayaknya karena masih online ya, tetap di kampung tapi dinikmati. Tetapi Kamis depannya lagi adik-adik tolong semua yang ini ya sudah dikumpulkan di Google Drive ya Setiawannya, atau sudah dibuat kemarin Dek? Nanti saya buat ulang Bu. Oke, baik. Nanti saya minta ke teman-teman. Kemudian karena kita sudah masuk di final ya, jadi Ibu anggap bahwa minggu depan ini kita take home aja deh ya, lengkapi ini, kemudian sekalian supaya kalian bisa ini untuk aplikasinya. Ya, yang kemarin Setiawannya kan ini kan tugas kelompok adik-adik ya. Ini tugas kelompok, ini untuk teori dan konsep dasarnya, kemudian masing-masing mengambil contoh untuk aplikasinya. Ya, seperti itu kemarin Setiawan ya? Ya, Bu. Jadi masing-masing kan teori-teorinya sudah bisa diinikan sekalian untuk tugas individunya. Ya, seperti itu. Kemudian tanggal 12 kan kita kuliah deh ya. Tanggal 12 kita kuliah. Jadi lama liburnya bisa menyelesaikan jadi masuk kuliah. Hanya Ibu ada triknya nanti Ibu untuk melihat semua tugasnya yang masuk, kemudian sekalian dengan tugas individunya. Jadi bisa jadi Setiawan nanti kita ini deh ya, berikutnya itu untuk persentase 2 kelompok yang tersisa ya. 3 Bu. Oke, masih ada 3 kelompok yang tersisa ya, tetap persentase adik-adik. Nah, kemudian tugas individunya itulah ya nanti kita lihat. Tugas individunya sepertinya tidak dipresentasikan lagi. Jadi buat seperti tulisan pada umumnya adik-adik, ada sedikit pengantar ya, kemudian ada sedikit teori yang digunakan, kemudian aplikasinya. Ada referensi yang digunakan ya, bukan untuk publish. Beda kan kalau untuk dipublikasi, jadi harus betul-betul mengikuti syarat ya, referensinya dan sebagainya, citasinya. Ini hanya untuk keilmuan saja, ibarat kata ketika suatu saat nanti ada yang membutuhkan tulisan tentang graf, dia bisa menjadi ada bahan acuannya. Oke, jadi sudah bisa dikerjakan sekarang. Insya Allah tanggal 11 itu terakhir pengumpulan tugas kelompok loh ya. Tapi kan tugas kelompok memang sudah selesai. Nah, Ibu juga mohon karena panjang sekalian dengan tugas individunya sehingga tanggal 12 kita setting waktu ya Setiawannya supaya semua teman-teman persentase ya Setiawannya. Ya Bu. Ya, paling tidak ada 1 pertemuan atau 2 pertemuan selain tanggal 12 supaya selesai semua yang 3 kelompok tersebut, kemudian kita final. Finalnya itu, karena kita masih online, finalnya itu tadi adik-adik dalam bentuk project, take home.
tugas individu. That's all, ya. Tetapi tolong buat maksimal, ya. Hanya siap-siap. Seperti yang kemarin kan mata kuliahnya Ibu itu, walaupun kita ada tugas individu mau difinalkan, misalnya, siapa? Shirley. Ya, Shirley, ini tugasmu Shirley. Ya, kan Ibu print tugasnya ya. Shirley, ini tugasmu ini maksudnya apa? Apa yang kamu ya? Oke, Pak Saipul misalnya. Saipul, ini kenapa Dek seperti ini dituliskan? Ya. Jadi menanyakan apa yang kamu tulis dan memang kamu bisa menjelaskan dengan baik. Ya, di samping memang sebagai syarat untuk rangkaian final test, sekaligus juga supaya temanmu dapat ilmu tentang itu. Oke, baik. Seperti itu saya kira adik-adik. Ya. Jadi tanggal-tanggal penting yang kita ingat dari sekarang adik-adik ya. Tanggal 11 pengumpulan tugas. Ya. Terutama tugas kelompok, termasuk juga tugas individu. Ya, tetapi tugas individu ini adik-adik kalau memang ada yang masih terlambat tanggal 11 tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, tanggal 12 paling terakhir dikumpulkan karena kan tanggal 12 itu belum langsung final ya. Masih atau gimana kita sepakati dari awal Setiawan? Tanggal 12 kan kita kuliah deh, benar ya? Tanggal 12 itu hari Kamis. Iya, Bu. Oke, kalau begitu kita sepakat tanggal 12 dan tanggal 19. Sebelum tanggal 19 pengumpulan tugas individu sebagai rangkaian final, ya. Berarti tanggal 18 ya. Gimana? Siapa? Aprisal, tanggal 18 bisa ya? Ya, Bu. Oke, jadi tanggal 18 itu adik-adik pengumpulan untuk tugas individu atau finalnya ya. Sehingga tanggal 19 kita final. Oke? Tanggal 12 kita masih masuk kuliah, kemudian kita cari pengganti. Ada lagi satu di waktu pengganti di antara 12 dan 19, ya. Pengganti itu untuk kita kasih persentase kalau masih ada satu kelompok yang tersisa atau dua. Ya, mohon saya diingatkan ya Setiawan ya. Ya, Bu. Oke, jadi tolong deh betul-betul jangan ini ya. Tugas kelompok ini kan sebenarnya sudah jadi. Dikirim sekarang lebih bagus juga yang sudah selesai ya. Tapi siapa tahu masih mau diperbaiki, diedit-edit yang supaya lebih bagus lagi. Paling lambat tanggal 11. Oke. Kemudian tugas individu pengganti final paling lambat tanggal 18. Karena kita akan final tanggal 19. Ya. Antara tanggal 12 dan tanggal 19 kita akan mencari waktu adik-adik ya supaya Ibu menambah lagi pengganti ya. Ada pengganti yang kemarin kita tidak masuk. Oke, saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan? Bisa, silahkan. Apakah itu terkait dengan graf atau teknis perkuliahan kita supaya kita semua siap-siap. Ibu juga sudah mau ya baru mau pulang ke rumah siap-siap. Ya. Bu, saya Bu. Farida, please kameranya Farida supaya kita lihat kamu Farida di mana. Ini di Bukit ya Farida? Iya Bu, kemarin nggak ikut perkuliahan karena hilang jaringannya Bu. Ini ada di profilnya ini Bukit. Waduh, bagus sekali pemandangannya. Kenapa Farida? Jaringannya kemarin hilang Bu, jadi nggak ikut perkuliahan. Diikat deh, kalau jaringan itu diikat supaya nggak kemana-mana. Baru Bu, maksudnya hilang total ke jaringan, jadi nggak bisa berkabar ke teman-teman, jadi nggak bisa hadir di perkuliahan kemarin. Ini juga kalau kuliah online, kalau sudah begitu alasannya, ya apa lagi ya, oke lah, jadi mudah-mudahan nanti pas finalnya ya Farida ya. Iya Bu, iya. Kalau perlu Farida pas tanggal 19 dek move sedikit, cari kota-kota kecil yang dekat di situ. Iya, karena kemarin Bu sempat masuk di Zoom, tapi langsung tiba-tiba hilang Bu. Yang penting tolong adik-adik karena kita memang suasana online, tolong ya Ibu ingatkan, tolong tugas-tugas terutama ya. Kalau perkuliahan untuk hadirnya apa, mungkin ada beberapa pertemuan itu Ibu ada persentase ya. Yang parah kalau sama sekali dari setiap pertemuan itu ya, yang dimaksud dengan 80% menurut Ibu itu adik-adik ya, kalau 5 kali masuk ya 80% dari 5 kalinya ya. Seperti itu Ibu ya. Jadi yang betul-betul Ibu masuk. Oke, baik. Nah, jadi ini hadir semua ya 24. 23. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Afrizal, ada yang mau ditanyakan, Dek? Cukup. Saipul? Cukup. Adinda Reski? Cukup. Nah, oke. Kalau tidak ada lagi adik-adik, ya selamat ya menikmati liburan, ya sambil disisip-sisipkan ya untuk melengkapi tugasnya, karena saya yakin juga bukan hanya teori graf ini ya, pasti ada oleh-oleh yang lain, tapi diambillah take it easy ya, jangan dijadikan beban. Oke, selamat Lebaran ya adik-adik. Ibu mohon maaf kalau selama ini ada hilap, ya minal aidin wal faizin, ya sehat semua ya. Insyaallah kita akan kembali ya di kelas kita di tanggal 12 ya benar ya, tanggal 12 Mei ya, still online ya, masih online. Oke. Ya, baik adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ini Ibu. izin ya semua. Oke. Ibu mohon maaf lahir batin Bu. Oke. Selamat ya. Oke, kita izin live.